Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Algani, NPM 1914-051063 dari kelas A, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, akan menjelaskan sedikit mengenai materi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Menurut Hasan 2001. Data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Kemudian ada bagian-bagian dalam distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas, yaitu kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Kemudian batas kelas, yaitu nilai yang membatasi kelas satu dengan yang lain. Batas kelas ini ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas bawah kelas terdapat di sebelah kiri deretan kelas. Kemudian batas atas kelas terdapat di sebelah kanan deretan kelas. Lalu ada tepi kelas. Tepi kelas ini yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk jangka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, apabila ujung atas interval kelas pertama ditambah ujung bawah interval kedua, kemudian dikalikan setengah, maka hasil tersebut dinamakan tepi kelas. Atau ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5, 0,05, atau 0,005, tergantung ketelitian data yang akan dibuat oleh peneliti. Nah, itu dinamakan tepi kelas. Kemudian titik tengah kelas, yaitu data yang terletak di tengah-tengah kelas. Diperoleh dari batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dikalikan setengah. Kemudian ada interval, yaitu selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian ada panjang interval kelas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Dan yang terakhir ada frekuensi kelas, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, ini ada contoh soal, akan kita buat distribusi frekuensinya supaya lebih mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelas. Data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 30 orang mahasiswa. Jadi datanya ada 30 yang terdiri dari 60, 55, 61, 72 dan seterusnya sampai dengan 69. Penyelesaiannya yang pertama, kita urutkan data terlebih dahulu. Dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Diperoleh data nilai 40 adalah data yang terkecil, kemudian diurutkan sampai dengan paling besar, diperoleh data dengan nilai 98. Nah, kemudian kita cari dulu hitung jarak rentang atau jangkauan. Nah, jangkauan ini diperoleh dari data tertinggi dikurangi data terendah, yaitu nilai 98 sebagai data tertinggi dikurangi 40 sebagai data terendah. Diperoleh jangkauannya yaitu 58. Kemudian mencari banyak kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah
3,3 log N. N ini adalah nilai jumlah data. Karena tadi datanya ada 30, data nilai mahasiswa jumlahnya 30, maka masukkan nilainya 1 ditambah 3,3 log 30. Diperoleh 1 ditambah 3,3 log 30 itu nilainya 1,477 sekian. Sehingga diperoleh 1 ditambah 4,874. Kemudian ditambahkan lagi. Yang ini tadi dikalikan ya, yang 3,3 kali 1,477. Diperoleh 4,874. Nah, 4,874 ini ditambahkan 1, hasilnya 5,874. Dapat dibulatkan menjadi 6. Jadi kita telah ketemu nilai banyak kelasnya ya, yaitu 6. Kemudian mencari interval atau panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Tadi jangkauan kita peroleh nilai yaitu 58 dibagi dengan panjang kelas yaitu 6. 58 dibagi 6 hasilnya 9,666 sekian, dapat dibulatkan menjadi 10. Sehingga panjang kelas yang akan kita isi di interval kelas nanti panjangnya 10. Interval kelasnya kita mulai dari angka terkecil yaitu 40. 40 di sini. Karena jangkauan kelasnya tadi kita temukan 10, ini, maka interval kelasnya dihitung dari angka 40 menuju angka 49. Karena tadi panjangnya 10 ya, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Itu jumlahnya 10. Kemudian dari 49 ke kelas kedua dimulai dari angka 50 sampai dengan angka 59. Kemudian kelas ketiga sama 60 sampai dengan 69. Kelas keempat 70 sampai dengan 79. Kelas kelima 80 sampai dengan 89. Kelas ke-6 90 sampai dengan 99. Meskipun nilai data tertingginya adalah 98, tapi karena interval atau panjang kelasnya tadi kita peroleh 10, maka harus tetap diisi interval kelas atau interval kelas ke-6-nya 90 sampai dengan 99. Nah, dari interval kelas ini sudah bisa kita temukan yaitu tadi batas bawah kelas, yaitu yang berada di deret sebelah kiri interval kelas. 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini adalah batas bawah kelas. Kemudian yang di deret sebelah kanan ini batas atas kelas, yaitu 49, 59, 69, 79, 89, 99. Itu adalah batas atas kelas. Kemudian selanjutnya kita bisa mencari tepi kelas. Tepi kelas ini dapat diperoleh dari tadi batas atas interval pertama ditambah dengan batas bawah
interval kedua dikalikan setengah, yaitu 49 ditambah 50 dikalikan setengah. Hasilnya 49,5. Sehingga diperoleh tepi kelas atas interval pertama. Atau yang lebih mudahnya, batas atas dan batas bawah kelas tadi kita tambahkan 0,5 atau dikurangi 0,5. Untuk yang batas bawah itu dikurangi 0,5, untuk yang batas atas itu ditambah 0,5. Sehingga untuk interval kelas pertama, batas bawahnya 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Kemudian interval kelas pertama, batas atasnya 49 ditambah 0,5, hasilnya 49,5. Maka diperoleh tepi kelas interval pertama, tepi kelas interval kelas pertama, tepi kelas bawahnya 39,5, tepi kelas atasnya 49,5. Begitu juga untuk interval kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6. Misalkan ini batas bawahnya 50 dikurangi 0,5 menghasilkan 49,5. Kemudian interval kelas kedua batas atasnya 59 ditambah dengan 0,5. Hasilnya 59,5. Jadi yang perlu diingat, kalau batas bawah ini dikurangi 0,5, yang batas atas ditambah 0,5. Maka diperolehlah nilai tepi kelas. Nah, ini tidak hanya 0,5, bisa juga 0,05 atau 0,005, itu tergantung dari keinginan si peneliti. Kemudian nilai tengah. Nilai tengah ini dapat diperoleh dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi dengan 2. Tadi misalkan kita contohkan interval kelas pertama. Batas bawah kelas interval pertama 40 ditambah batas atas kelas interval pertama 49 sama dengan 99 dibagi dengan 2. Hasilnya 44,5. Begitu pula dengan interval kelas kedua. 50 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 54,5. Begitu seterusnya sampai ke interval kelas terakhir. Nah, untuk frekuensi, ini sebenarnya frekuensi sudah bisa kita ketahui kalau interval kelasnya sudah kita temukan. Nah, ini kok bisa ya frekuensinya 4, 6, 10, 4, 4, 2. Frekuensi ini kita lihat interval kelas. Interval kelas tadi, interval kelas pertama, frekuensinya 4, diperoleh dari nilai 40 sampai dengan 49, itu ada berapa nilainya? Kita cari di data yang telah kita urutkan tadi. Oh ya, ini dia ketemu nilai 40, 42, 47, dan 49. Nilainya 1, 2, 3, 4. Maka frekuensinya 4. Kemudian nilai frekuensi interval kelas kedua, yaitu dari angka 50 sampai dengan 59. Kita hitung lagi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensinya adalah 6. Begitu juga seterusnya. Kelas interval ketiga dari 60 sampai 69 diperoleh frekuensinya 10. Dari interval kelas keempat
diperoleh frekuensinya 4. Interval kelas kelima diperoleh frekuensinya 4 juga. Kemudian interval kelas terakhir ke-6 dari angka 90 sampai 99 diperoleh hanya 2 frekuensi, yaitu nilai 90 dan 98. Jadi frekuensi ini sudah bisa kita temukan apabila interval kelasnya udah ketemu juga ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.